Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Bapak Dr. Budiman Faat, MSI. Perkenalkan, saya Sri Murni Hidayani dengan nomor induk mahasiswa 2008105027 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. Di sini yang akan dibahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada pernyataan dan pertanyaan masalah, yang ketiga ada tinjauan literatur, yang keempat hipotesis penelitian, yang kelima desain dan metode penelitian, dan yang terakhir referensi. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pada penelitian saya yaitu pembelajaran matematika setelah pandemi COVID-19 terlihat berbeda dari sebelumnya dan hal ini mempengaruhi kualitas pembelajaran. Salah satu masalah penting dalam pembelajaran matematika adalah pentingnya kemampuan komunikasi matematika siswa yang merupakan salah satu standar kompetensi bidang matematika. Tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa dapat memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan simbol matematika dan mampu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain. Setelah pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring atau online, sehingga diperlukan model pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa. Mode pembelajaran blended learning menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Dari latar belakang tersebut didapat pernyataan masalahnya, yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat. Model pembelajaran di sekolah sudah dilakukan secara tatap muka dan juga sudah dilakukan secara online atau daring. Akan tetapi belum diketahui model pembelajaran mana yang paling efektif terhadap komunikasi matematika siswa, dan jika kita mengkombinasikan keduanya, kemungkinan pengaruh terhadap komunikasi matematika siswa meningkat. Selanjutnya pertanyaan masalahnya, apakah ada pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa? Selanjutnya tinjauan literatur. Yang pertama ada konsep. Di sini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran matematika, salah satunya mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Nah, model pembelajaran blended learning itu sendiri adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran online. Blended learning sebagai model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran asinkron tatap muka, audio, video, web, dan komunikasi berbasis motivasi. Nah, teori yang berhubungan atau terkait dengan penelitian saya yaitu pertama ada teori belajar behaviorisme, yaitu yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang disebabkan oleh interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menganggap tidak penting untuk memperhatikan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanya stimulus dan respon. Yang kedua ada teori belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa belajar adalah proses aktif dari peserta didik untuk membentuk pengetahuan mereka sendiri. Peserta didik harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, berpikir secara kritis, menyusun konsep, dan memberi makna tentang apa yang sedang dipelajari. Niat belajar serta peserta didik sangat penting dalam proses ini. Terakhir ada teori belajar kognitif, yaitu ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang
melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Jadi 3 teori itu yang menurut saya sejalan dengan penelitian saya. Dan ada tinjauan terdahulunya, saya mengambil 3. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah dan Nugraini tahun 2021 dengan judul Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis dengan Model Flipped Blended Learning, yang mengatakan bahwa melalui penggunaan model pembelajaran Flipped Blended Learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa kelas 2 MI As-Sa'adiyah At-Tahiriyah Ciracas. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jazuli dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Profil Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa dalam Pembelajaran Desain Blended Learning Tipe Flipped Classroom atau Profile of Students Mathematical Communication Skills in Flipped Classroom Type Blended Learning Design Learning, yang hasilnya mengatakan bahwa rata-rata aktivitas komunikasi matematis pada room kolaboratif asinkronus tergolong kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan pada room virtual asinkronus belajar tatap muka tergolong sedang dan tinggi. Terakhir ada penelitian oleh Tamba dan kawan-kawan tahun 2022 mengenai blended learning berbantuan Google Classroom terhadap kemampuan komunikasi matematis, yang menghasilkan terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran blended learning berbantuan Google Classroom terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas 7 SMP Negeri 5 Pamatang Siantar. Nah, dari penjelasan sebelumnya didapat hipotesis. Yang pertama ada hipotesis tidak adanya pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap komunikasi matematika siswa. Yang kedua, adanya pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap komunikasi matematika siswa. Yang kelima, desain dan metode penelitian. Di sini saya jenis penelitiannya pendekatan kuantitatif dan penelitiannya eksperimental. Karena hakikatnya penelitian eksperimental itu adalah meneliti pengaruh perilaku terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat dari perlakuan. Karena di sini saya ingin mencari tahu apakah ada pengaruh mode pembelajaran blended learning terhadap komunikasi matematika siswa. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Di sini saya memilih tempat di SMP Negeri 16 Kota Cirebon dan waktu penelitiannya dari bulan Januari sampai dengan Mei. Populasi dan sampelnya saya mengambil siswa kelas 8A dan 8B SMP Negeri 16 Kota Cirebon. Dan dalam pengambilan sampel populasi ini menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana, yakni pengambilan sampel secara acak yang setiap individunya memiliki peluang yang sama. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini variabel bebasnya adalah model pembelajaran blended learning dan variabel terikatnya adalah komunikasi matematika siswa. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada angket, yang kedua ada tes, yang ketiga observasi, dan yang keempat dokumentasi. Instrumen penelitiannya, yang pertama ada soal tes. Soal tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui komunikasi matematika siswa saat sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran blended learning. Dan lembar observasi itu berisi tentang kondisi kelas dan kualitas kegiatan pembelajaran mengajar yang akan dijadikan pedoman dalam memberikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning. Validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama ada uji validitas.
Yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada tingkat kesukaran soal, dan keempat ada daya beda soal. Selanjutnya teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif. Yaitu menurut Scioto dan Sodik, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya yang terakhir ada referensi. Nah, di sini referensinya ada 7. Yang pertama ada dari Roberto Adawiyah dengan judul peningkatan kemampuan komunikasi matematis dengan model flipped blended learning. Yang kedua ada Jazuli dan kawan-kawan dengan judul profil kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam pembelajaran desain blended learning tipe flipped classroom. Yang ketiga ada Tamba dan kawan-kawan yang berjudul blended learning berbantuan Google Classroom terhadap kemampuan komunikasi matematis. Yang keempat ada Amin dengan judul kajian konseptual model pembelajaran blended learning berbasis web untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar. Yang kelima ada Astuti dan Leonard, yaitu judulnya peran kemampuan komunikasi matematika terhadap prestasi belajar matematika siswa, jurnal formatif. Yang keenam ada Scioto dan Sodik yang berjudul dasar metodologi penelitian. Terakhir ada Nurjan tentang psikologi belajar. Thank you for watching. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.